Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah sumber kedamaian bagi setiap kita yang percaya. Amin. Dialah sumber harapan, dialah sumber kuasa bagi kita yang percaya. Mari beriman saudara pagi hari ini. Kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan waktu kita berseru memanggil nama Tuhan. Kita akan memulai penyembahan kita saudara pagi hari ini, dan mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Sebab itu kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami karena kemurahan Tuhan. Hidup kami karena anugerah berkat kasih setia Tuhan. Sebab itu kami datang Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Rindu beri yang terbaik Tuhan Yesus di hadapan Engkau. Sebab Engkaulah Allah Sang Juru Selamat. Kami rindu beri pengagungan, kemuliaan bagi Sang Raja Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan ibadah kami pada sesi yang ketiga ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada lawatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami tidak terbatas. Lawatan Tuhan terjadi di Tiberias Kelabagan ini, sebagai setiap kami yang mengikuti secara live streaming. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan pujian. Bahkan berkati ya Bapa Kepala Sidang kami Tuhan, Ibu Pendeta Darnia Dipariaci, dalam pelayanannya pagi hari ini penuh dengan kuasa, penuh dengan hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Kita yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita rindu menyembah Dia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan berseru bagi Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Engkau yang percaya kan kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami beri penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Kami hampiri Tuhan di mezbah-Mu yang kudus. Sama-sama katakan dari awal saudara. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu, mari cari Tuhan pagi hari ini. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan berseru bagi Tuhan. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesusku, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, katakan Yesusku, Yesus Sang Juru Selamat darimu. Dia hanya
Kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Katakan berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesusku, Yesus tak jauh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dia hanya sejauh doa. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini. Ini doa setiap kami Tuhan. Engkau hampiri dengan kuasa kasih-Mu. Waktu kami berseru dan berdoa, ada lawatan-Mu terjadi Tuhan bagi gereja-Mu. Dalam Yesus, oh Tuhan. Mari bawa yang terbaik saudara, engkau yang biru. Bawa imanmu sambil angkat kedua tanganmu, katakan berseru. Berseru, memanggil. Ini kami yang berdoa Tuhan. Kami tahu Engkau segera menghampiri kami yang berdoa dan percaya Tuhan. Percaya Yesus tak jauh. Terima kasih Tuhan. Mari bangkitkan imanmu sudah. Angkat kedua tanganmu, pandang Dia Sang Juru Selamat. Sama-sama katakan berseru. Kami panggil nama Tuhan kami, nama yang penuh kuasa. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Katakan percaya kami Tuhan. Kami letakkan iman dan percaya kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Mari berkuasa Engkau. Mari gereja Tuhan dengan tangan yang terangkat katakan kami berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesusku, Yesus tak jauh.
Mari Roh Kudus terus bekerja Engkau di antara kami. Teruslah Engkau bekerja di antara kami Tuhan. Kami rindu tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Terus menyembah Dia saudara. Pakai waktumu, pakai waktumu. Engkau yang di rumah juga, mari intim sama Tuhan dengan pujian penyembah. Sebab waktu kita berseru menyembah Tuhan, ada kedekatan yang Tuhan barukan bagi setiap kita yang berdosa. Mari Roh Kudus, nyatakanlah damai-Mu di antara kami. Nyatakanlah kuasa-Mu di antara kami Tuhan. Sebab kami mau, kami hidup karena kebenaran Tuhan. Kami hidup karena pengorbanan Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami yang mengatakan bahwa Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa. Amin. Tuhan kami penuh dengan mujizat. Dan kami percaya Tuhan dengan iman, siang, pagi dan siang hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Ada kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau dahsyat Engkau Tuhan. Angkat kedua tangan kita sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terima ini Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan dengan percaya. God is so good. Tuhan kami baik luar biasa. God is so good. Ayo mari minta saudara. God is so good. He's so good to me. God is so good. Come on. God is so good. Karena betapa besarnya kasih itu yang mengaruniakan engkau, anak yang tunggal Yesus Kristus. Mari percaya, katakan siang hari ini. God is so good. He's so good to me. Oh God, God is so good. Mari angkat pujian bagi Raja-Mu saudara. Haleluya Tuhan Yesus, kami hampiri dengan percaya. God is so good. He's so good to me. Sekarang katakan ya Yesus baik. Oh, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Oh Tuhan baik. Ya Yesus baik. Mari sadar kau punya Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Cuma tidur saja katakan. Ya Yesus baik. Mari declare gereja Tuhan. Declare
Pagi siang hari ini katakan, oh Tuhan baik, ya. Ayo bangkitkan imanmu saudara. Apapun yang kau alami, apapun tantanganmu, Tuhanmu baik, Tuhanmu pasti menolong. Katakan ya Yesus baik. Oh ya, Yesus baik. Haleluya, ya Yesus baik. Amin ya Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Di akhir zaman itu, di akhir zaman ini kami mau hidup dalam persoalan Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Dia baik buat saya. Sorakan haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Lewat karya salib-Mu Kau nyatakan kami punya kepastian yaitu keselamatan lewat Putra-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sebab itu kami datang gak mau lagi takut Tuhan. Sebab kekuatan dari Tuhan, kasih dan karunia-Nya terjadi bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini, dimanapun berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on, fire. 1, 2, 3, go. Inilah pujian kami ya Tuhan. Gereja Tiberias. Tak panjang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Senang bisa berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Gereja Tiberias, yuk sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara
menopang langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sama-sama. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yo, sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiberias, yo! Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yo, sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini yang keren jemaat Tuhan. Bila ia tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang yang diberkati. Tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab bila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Umat pemenang semuanya. Tangannya, oh tangannya, oh tangannya menopang. Hey, dengan imanmu, come on. Apabila ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan. Dengan imanmu, lebih sungguh lagi yuk, come on. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya. Woo! Ini iman kami ya Tuhan. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Lebih. Tangannya, oh tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari yang indah ini. Wow, suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan kita. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita imani bahwa kita menyembah Tuhan Yesus. Dia sangat baik bagi setiap kita semua. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Gereja Tiberias. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Dia Allah, penyelamat. Katakan kuasa maut, kuasa maut dikalahkan. Hidup
ku dipulihkan ya Tuhan. Ya Allah, kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. semuanya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Ya Allah, Allah kekuatan yang penuhi. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Ya Allah, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. yang wanita, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Masih yang wanita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Pria-prianya Tuhan, yuk sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Say, Dia sungguh baik, Dia sangat. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Come on. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan haleluya. Sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu sama-sama kita boleh menyaksikan video Gereja Anak Beloved Kids Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kami berdoa untuk Beloved Kids Tuhan Yesus, untuk anak-anak sekolah minggu dan gereja sekolah minggu. Tuhan Yesus akan maju dalam nama Tuhan Yesus. Gereja anak Tuhan Yesus yaitu sekolah minggu dan kebaktian ibadah kebutuhan minggu. Beloved Kids, anak-anak cerdas pandai Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Generasi minyak anggur Tuhan Yesus yang selalu naik tidak pernah turun. Welcome to Beloved Kids.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat hidup kami. Untuk berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pemulihan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami, dengar firman Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Hamba-Mu yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami berserah ya Bapa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Sama-sama. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sama-sama kita boleh katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Sama-sama. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juru Selamat, aku berserah.
kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah kepadamu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus urapi anak-anak-Mu yang ada di gereja Nias, yang ada juga di rumah melalui live streaming atau dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu selalu ada pada mereka. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus, dan berikan yang sakit akan disembuhkan, yang dalam masalah akan dilepaskan, ikatan kuasa kegelapan akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bekerjalah Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba yang akan membawakan firman. Engkau yang berbicara ya Roh Kudus Tuhan Yesus, dan biarlah setiap kata yang keluar akan membangun iman mereka dan akan menjadikan kuasa dan mujizat bagi hidup mereka. Karena firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata, tetapi menyangkut kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya percaya kita semua baik-baik saja, dan kita harus banyak berdoa saudara sekalian di dalam waktu-waktu ini. Dan juga seperti Presiden kita saja sudah berbicara bahwa harus banyak menabung ya, harus banyak mengatasi perekonomian diri sendiri saudara sekalian, supaya kita tidak konsumtif dan kita menyalurkan uang kepada tempat yang seharusnya saudara sekalian. Karena ekonomi ke depan ada stagflasi, tetapi kita percaya kita yang ada minyak dan anggur, kita tidak dirusakkan. Firman Tuhan itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya makin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita percaya dan berdiri di atas firman Tuhan itu, dan terjadilah pada kita. Kita tidak akan mengalami apapun, kita tidak akan dirusakkan, tidak akan dirugikan. Amin saudara sekalian. Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Aristot bisa tolong bacakan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara sekalian, firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita mau kita berbuah banyak. Dan buah banyaknya itu juga bahkan berbuah terus dan tetap saudara sekalian sampai akhir. Tuhan menjelaskan bahwa buah kitalah yang menunjukkan bahwa siapa diri kita. Kita ini muridnya Tuhan Yesus atau tidak. Itu terlihat daripada buah-buah dari hidup kita. Dunia menilai kita dari apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan, atau berapa uang yang kita banyak. Tapi Tuhan menilai kita dari buah yang kita hasilkan di dalam hidup ini, saudara sekalian. Berbuah itu sebenarnya apa, saudara sekalian? Berbuah itu adalah melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Yesus kepada sesama, berbuat baik, menolong sesama, jujur pada sesama, saudara. Dan juga memperhatikan bahwa Tuhan berkata tujuan kita
hidup di dunia ini bukan untuk menjadi kaya sebetulnya, tetapi Tuhan mau kita orang-orang yang berbuah. Kita memang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi apalah arti kekayaan kalau kita tidak mempunyai buah-buah yang Tuhan inginkan yang di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan Yesus katakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya saudara sekalian, dan buahmu itu tetap. Itu yang Tuhan minta saudara sekalian. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita dapat berbuah saudara sekalian? Nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus melekat erat kepada Tuhan. Aristo bisa bacakan di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku, di dalam Yesus ya saudara, dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan minta kita melekat kepada Tuhan Yesus saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah saudara sekalian? Nomor satu adalah kita melekat erat dengan Tuhan. Itu adalah dengan setiap hari berdoa dan sangat percaya kepada Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan dan selalu berdoa saudara sekalian. Jadi kita ada kekuatan dalam mengatasi masalah dan dapat menahan diri saudara sekalian. Dan doa itu ada dua macam ya, ada doa kebutuhan dan juga ada doa sebagai laporan. Tetapi seorang yang lekat dengan Tuhan itu akan rindu untuk menyembah, berdoa dengan menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang lekat dengan Tuhan itu sama dengan kasih setia, saudara sekalian. Allah sangat menghargai kasih setia. Kita melekat dengan Tuhan artinya seperti kasih setia. Coba Aristo bacakan di Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Hosea sampai ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melekat dengan Tuhan, Tuhan suka kita melekat dengan Tuhan, diam diri di dalam Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, saudara sekalian, yang seperti Maria lakukan, saudara sekalian. Dan itu juga sama dengan kasih setia, yang mana Allah senang dengan kasih setia kita. Allah aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, tapi kasih setia. Dan orang yang lekat dengan Tuhan dengan penuh kasih setia, saudara sekalian, akan mendapat momen-momen spesial dari Tuhan Yesus. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, saudara sekalian. Orang pertama yang ditemui oleh Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena datang, sudah melihat cuma kain kafan dan lihat malaikat, dan Maria menangis. Dan kemudian malaikat bertanya, mengapa ibu menangis? Maria katakan, Tuanku sudah hilang, tidak ada mayatnya.
Itu kemudian ada orang, yaitu sebetulnya berkata, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Terus Maria Magdalena mengatakan, dikira Tuhan Yesus itu tukang taman, saudara sekalian, taman yang merawat makam ya. Nah, Maria katakan, "Di mana kamu meletakkan Tuanku supaya aku dapat mengambilnya?" Tapi akhirnya Tuhan Yesus katakan, "Maria," kata Tuhan Yesus kepada Maria. Akhirnya Maria mengenal suara itu adalah suara Tuhan Yesus, dan Maria menjawab, "Rabuni," artinya guru. Dan orang yang pertama yang ditampakkan diri oleh Tuhan Yesus adalah Maria, saudara sekalian, yang mana tadinya muridnya atau orang lain juga sudah ke kuburan, tetapi Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, tetapi kepada Maria, Maria mendapat momen spesial, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kepadanya. Dan kemudian Maria memberitakan bahwa Maria sudah menemukan Tuhan. Tuhan tidak diculik, sudah apa, tapi Tuhan hidup, saudara sekalian. Jadi melekat kepada Tuhan itu sama dengan kasih setia ya, saudara sekalian. Dan kita lihat di Mazmur 91 ayat 14-15, Aristo bacakan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan, akan dibentengi, saudara. Ketika berseru akan dijawab, disertai dalam kesesakan, saudara sekalian, dimuliakan dan dikenyangkan, bahkan dengan panjang umur akan dikenyangkan, saudara sekalian. Kita kalau melekat dengan Tuhan, kita akan berbuah, saudara sekalian. Akan berbuah karena kita melekat dengan Tuhan, dengan sendiri kita akan berbuah, saudara sekalian. Jadi yang pertama, kalau kita mau berbuah di dalam hidup ini, yang pertama kita akan melekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan berakar dalam Tuhan. Kita harus berakar dengan Tuhan. Kita baca di Kolose 2 ayat 7. Aristo bacakan. Kolose pasal yang kedua ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita mau berbuah di dalam hidup ini ya saudara sekalian, kita memiliki akar yang kuat, saudara sekalian, di dalam Tuhan. Akar adalah penentu dan kekuatan dari sebuah pohon. Sebuah pohon bukan dilihat dari keindahannya, tapi dari akarnya. Kalau akarnya kuat, pohon itu kuat, saudara sekalian. Jadi memiliki akar yang kuat artinya percaya kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Percaya yang betul-betul percaya yang spektakuler, artinya percaya yang lebih dari akal sehat lah saudara sekalian ya saudara. Artinya di luar ya pokoknya percaya yang sungguh-sungguh percaya, bukan di luar akal sehat ya saudara sekalian, bukan supaya seperti yang tidak baik ya, tapi percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang spektakuler saudara sekalian. Seperti pernah saya khotbahkan di hari Rabu, ya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus itu 5 roti tambah 2 ikan menjadi dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah itu bagaimana saudara sekalian? Artinya kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus apapun bisa terjadi ya. Jadi yang spektakuler ya saudara sekalian. Makin kita dapat bertahan saudara kalau kita percaya kepada Tuhan melewati masalah atau kesusahan dalam hidup ini saudara sekalian. Jadi untuk dapat berakar dalam Tuhan kita senantiasa harus
merenungkan firman dan juga melakukan firman, saudara sekalian. Berakar di dalam Tuhan berarti berakar juga di dalam kasih-Nya yang agape, kasih yang tanpa batas, kasih Bapa, saudara sekalian. Dan kita sungguh-sungguh berakar, dan seperti di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, Aristo boleh bacakan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi kuat ya, melilit di tepi batang air. Dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya biarpun panas terik, dia tidak akan mengalami kerusakan atau kekeringan. Daunnya tetap hijau ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang yang melekat dengan Tuhan, saudara sekalian, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Biarpun ada kesulitan, biarpun ada kesusahan, atau panas terik atau padang gurun, tetapi daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang lekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Kita biarpun di dalam kesusahan atau kesulitan, tetap kita dapat berbuah, saudara sekalian. Dan hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk kita dapat menghasilkan buah di dalam hidup ini, kita harus membuang semak duri. Aristo bisa bacakan di Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikian firman Tuhan. Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, artinya orang Kristen ya saudara sekalian, yang sering ke gereja, bahkan yang sering juga mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini hati-hati saudara sekalian, kita pikir kita sudah rajin ke gereja, kita pikir kita sudah banyak baca firman, tapi pada pelaksanaan hari-harinya firman Tuhan tidak bisa tumbuh subur di hati kita, tidak bisa berbuah karena ada semak duri. Semak duri yaitu kekhawatiran dunia dan iming-iming kekayaan atau tipu daya kekayaan, saudara sekalian. Kekhawatiran dunia adalah dengan apa yang harus kita makan, minum, pakai. Tetapi iming-iming kekayaan atau tipe daya kekayaan yaitu kita ingin kaya, saudara sekalian, dan kita ingin meraihnya dengan cara apapun. Biarpun itu mungkin menyalahkan firman Tuhan, tapi kita kejar kekayaan, saudara sekalian. Tuhan Yesus seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus, sebenarnya tujuan Tuhan Yesus kita bukan untuk menjadi kaya, ya. Kita pasti akan dicukupi, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus mau kita hasilkan buah, saudara sekalian. Jadi tipu daya kekayaan itu, jadi orang-orang yang mengejar kekayaan itu jadi tindakannya melanggar firman Tuhan. Atau sibuk kejar kekayaan sehingga lupa beribadah, lupa dengan pekerjaan Tuhan, atau lebih memikirkan kekayaan itu, saudara sekalian. Sehingga benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan akan mati, saudara sekalian. Jadi kita harus membuang semak duri itu di dalam hidup.
yaitu cinta uang, kesombongan, iri hati, hawa nafsu, harus dibuang jauh-jauh. Membuangnya tentu dengan banyak berdoa ya saudara sekalian, banyak berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan supaya kita jangan terjebak di dalam hidup ini dengan semak duri, yaitu kekhawatiran hidup di dalam dunia ini, kekhawatiran dunia dan iming-iming kekayaan atau tipu daya kekayaan. Dan kita harus bertindak hilangkan semak duri itu. Jadi buah-buah apa yang harus kita hasilkan ya saudara sekalian? 1, buah pertobatan. Setiap hari bertobat saudara sekalian. Setiap hari bertobat saudara sekalian. Seperti saya di rumah dengan Mak Sargo, dengan keponakan, dengan cucu. Tapi ya kadang-kadang kita ngobrol tadi malam aja sampai malam ya saudara sekalian. Ya jadi kurang tidur. Nah akhirnya saya pikir wah ini pagi kan saya harus membawakan firman Tuhan. Akhirnya ya saya jadi bertobat, iya ya. Harusnya saya tidur cepat, harusnya saya segar, harusnya saya bugar ya. Karena mau bertemu dengan saudara, membawakan firman pada saudara, memberi makanan rohani kepada saudara. Jadi ya saya katakan pada Tuhan Yesus saya bertobat dan kali saya cepat tidur dan tidurnya lebih cepat dan jadi bangun pagi jadi segar gitu saudara sekalian. Ya sekarang sih nggak apa-apa juga, tapi karena kita tadi malam tidak sengaja saudara kan ada berita-berita ya saudara. Mungkin saudara dengar yang katanya Jakarta nanti akan ada sesar apa itu namanya yang melanda Jakarta Selatan. Ya jadi omongan kita ya, jadi kita berbicara saudara sekalian. Jadi tanpa kita sadari kita jadi lewat waktu yang harusnya kita tidur jadi tidak tidur. Nah, jadi bertobat setiap hari, ada aja hal-hal yang membuat kita harus bertobat saudara sekalian. Dan kemudian juga kita harus memiliki kasih yang melimpah. Buah apa lagi ya saudara sekalian? Buah ya kasih yang melimpah. Dan kemudian kita harus hidup di dalam kekudusan saudara sekalian. Dan kita juga harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh boleh dibacakan Aristo di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Jadi buah-buah apa lagi yang harus kita hasilkan di dalam hidup ini, yaitu buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu saudara sekalian, dalam sehari-hari kita harus memberikan atau mengeluarkan buah-buah roh. Ya, kita jangan jadi pemarah seperti yang firman Tuhan kemarin saya katakan. Kita harus lemah lembut artinya terbuka dalam kebenaran dan harus hidup di dalam kebenaran saudara sekalian. Dan juga buah hendaknya lah buah kita itu tetap sampai selamanya. Seperti di Mazmur 92 ayat 15 saya katakan, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah sampai menjadi gemuk dan segar. Ya saudara, jadi berbuah tetap sampai selamanya saudara sekalian. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa saudara sekalian kita mempunyai buah yang tetap? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita mempunyai buah roh ya, yang juga menghasilkan buah dalam hidup ini, ya saudara sekalian, dengan tadi saat yang nomor 1, melekat kepada Allah. Kedua, berakar di dalam Tuhan. Ketiga, membuang semak duri. Dan juga kita menghasilkan buah-buah roh dan buah kekudusan, bertobat dan hidup benar, dan kemudian juga lemah lembut dan buah-buah roh dan bermacam buah roh ini saudara sekalian. Supaya apa? Akhirnya yaitu goalnya adalah
doa yang kita minta kepada Allah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi doa kita pasti akan selalu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai buah-buah di dalam hidup ini, dan karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus supaya kita berbuah. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, tetap saudara sekalian, sampai masa tua tadi saya bacakan di Mazmur ya. Sampai masa tua kita tetap berbuah saudara sekalian. Dan akhirnya goalnya adalah doa kita pasti akan diberikan Allah kepada kita. Waktu Pak Pariaji menjadi presiden chapter saudara sekalian di dalam Full Gospel Businessman ya, waktu kami baru bertobat tahun 87, Pak Pariaji menjadi presiden chapter di Tebet chapter yang diadakan tiap hari Sabtu jam 7 pagi. Jadi dulu sekolah anak-anak masih hari Sabtu masih masuk, dan kemudian kami mengantar anak-anak sekolah dan kepagian, jadi berarti jam 6 kami sudah antar. Nah akibatnya anak-anak main ya saudara sekalian, karena pintu kan belum dikunci ya, pintu gerbang. Jadi Aristo diajak temannya untuk nyebrang saudara sekalian. Nah Aristo diajak nyebrang temannya dan tertabrak mobil saudara sekalian. Dan kemudian kakinya patah ya. Patahnya tetapi bukan patahnya, tapi patahnya bergerigi saudara sekalian. Seperti tulang ayam, gimana ya, patahnya tuh seperti ini, bergerigi. Dan kemudian oleh orang yang menabrak, Aristo dibawa ke rumah sakit. Juga disertai dengan kepala sekolah Tarakanita. Dan kemudian difoto, dan waktu lihat hasilnya, Aristo juga mendengar itu cari orang tuanya sampai dapat, sampai ketemu, katakan diputuskan, dipotong. Jadi Aristo diputuskan kakinya diamputasi. Nah, sedang kami ada acara, kepala sekolah, hanya kami tahu kami ada di Tebet chapter, kepala sekolah dan orang-orang Tarakanita datang, kaget saya karena saya main organ, Pak Pariaji waktu itu mau membawakan firman Tuhan, tetapi kemudian udah nggak enak tuh hati saya lihatnya. Terus saya tanya kenapa, terus akhirnya dikabarkan seperti itu, saya udah mau pingsan saudara sekalian. Kepala saya rasanya udah mau jatuh ke belakang. Terus saya meninggalkan tempat itu, tetapi Pak Pariaji katakan, saya harus menyelesaikan kebaktian ini dulu. Dan Pak Pariaji katakan dan minta doa kepada seluruh jemaat yang hadir, sekitar 200-an orang ya saudara sekalian. Dan ya semua menangis ya saudara. Dan kemudian Pak Pariaji dan sementara berdoa mendapat penglihatan bahwa Aristo nanti tinggi besar. Waktu itu Aristo umur 9 tahun, saudara sekalian. Aristo tinggi besar dan kakinya tegap berdiri. Jadi Pak Pariaji katakan, saya melihat penglihatan ini, anak saya kakinya tidak akan dipotong. Dan anak saya tinggi besar dan tegap berdiri, kata Bapak. Dan kemudian saya ke rumah sakit beserta dengan orang-orang Full Gospel Businessman yang mana sekarang mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian sampai di UGD di rumah sakit, dan waktu fotonya itu diberi lihat, kita patah-patahkan saudara foto itu. Tolak dalam nama Yesus, patahkan foto ini dalam nama Yesus. Dan Aristo pun kecil-kecil sudah beriman. Aristo katakan kepada saya, Mama, Aristo tidak mempercayai kata-kata itu. Dan iya, saya katakan gitu. Ya sakitnya Aristo pindahin ke Mama. Enggak, kata Aristo, jangan, katanya gitu. Tapi ya namanya saya ibu ngeliat anaknya, sakit enggak itu? Sakit, katanya gitu. Ya sakit lah saudara sekalian ya. Nah kemudian akhirnya Pak Pariaji datang, dan itu kejadian masih pagi ya saudara sekalian, sekitar jam 10. Karena kita mulai acara jam 7 sampai jam 10. Dan Aristo di dalam kamar dulu, dan kemudian memang diputuskan dipotong, dioperasi saudara sekalian. Dan saya dengan Pak Pariaji gandengan tangan saudara sekalian berdoa supaya kaki Aristo tidak dipotong. Kami berdoa, terus berdoa, akhirnya pas masanya Aristo masuk ke ruang operasi, di depan ruang operasi kami berdoa saudara sekalian. Bergandengan tangan berdoa, kuat-kuat minta Aristo kakinya jangan dipotong.
luar biasa Tuhan, saudara sekalian. Mereka di dalam ruang operasi itu yang saya dengar ya, agak ribut ya, gitu. Ahli-ahli tulangnya itu agak ribut. Akhirnya tidak dioperasi tetapi direposisi. Jadi seperti karena tulangnya itu bergerigi, jadi direposisi dari luar, saudara sekalian. Jadi tidak ada pisau yang memotong kulit kaki Aristo ya, saudara sekalian. Dan direposisi seperti ini. Dan kemudian mungkin difoto kembali. Dan kemudian digips ya, digips. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, begitu Aristo keluar ternyata tidak dipotong. Kami bersuka cita meskipun kami ya lumayan ya saudara, kaki anak tiba-tiba harus dipotong, tapi Tuhan Yesus baik, kaki Aristo tidak dipotong tapi direposisi dan kemudian digips. Nah, Aristo dirawat di rumah sakit dan kami jadi lihat, oh iya, kok di dalam kamar yang kami sewa itu ada kitab kepercayaan lainnya saudara sekalian. Sedangkan kepercayaan kita Kristen bukunya nggak ada, Alkitabnya nggak ada. Jadi kami bicara dengan pihak rumah sakit dan kami mohon boleh nggak kami masukkan Alkitab ke rumah sakit dan diizinkan saudara sekalian. Nah, hanya puji Tuhan kami masukkan Alkitab di tiap laci di kamar-kamar saudara sekalian, dari kamar VVIP, kamar presiden atau apa ya, presiden suite atau apa yang dari terbaik sampai yang biasa kami masukkan dulu ya saudara sekalian. Waktu itu Aristo 9 tahun gitu. Biarpun kita dalam kesesakan, biarpun kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kaki anak mau dipotong, tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, kalau kita berakar di dalam Tuhan, dan kita juga bisa membuang semak duri dalam hidup kita, biarpun kita di dalam kesusahan kita tetap bisa berbuah saudara sekalian. So amin saudara sekalian, hendaknya lah kita dalam hidup kita dapat berbuah dan kita juga dapat berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau selalu beli yang terbaik kepada Tuhan dan beri terbaik juga kepada sesama kita. Demikian saudara sekalian firman dari saya, dan saya berdoa kepada saudara sekalian semua supaya kita berbuah banyak dan berbuahnya tetap dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, saya serahkan kepada Nias, Pendeta Elfri Sirait. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah memberi kita firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang buah, bahwa kita harus menghasilkan buah. Dan tadi Ibu Gembala sampaikan bahwa setiap orang dikenal dari buahnya. Dan Alkitab pun Tuhan Yesus berkata, setiap pohon dikenal dari buahnya. Maka siapapun saudara boleh bilang saya A, saya B, saya C. Nah, semua itu saudara akan terlihat, akan nampak dari buah-buah yang kita hasilkan. Nah, yang Tuhan inginkan dari kita adalah buah dari hidup kita. Itu sebabnya suatu hari Tuhan Yesus pernah yaitu ingin makan buah ara. Lalu Yesus pergi menjumpai sebatang pohon ara yang daunnya sudah banyak, tapi ternyata tidak ada buahnya. Lalu Yesus berkata, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah lagi. Artinya apa saudara? Tuhan menginginkan buah dari kita anak-anak Tuhan. Doa saya, siapapun saudara yang terus beribadah di gereja Tiberias, yang tekun melekat perjamuan kudus minyak urapan, hidup saudara berbuah. Amin. Buah itu saudara artinya hidup kita memberi dampak. Buah itu artinya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kesuksesan kita, keberhasilan kita tidak diukur dari berapa kekayaan yang kita punya. Kesuksesan kita, keberhasilan kita tidak diukur berapa pangkat jabatan kita. Kesuksesan kita, keberhasilan kita akan terlihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Maka siapapun saudara hari ini teruslah berbuah, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Katakan amin. Maka saudara saya akan menambahkan sedikit, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Dua ayat kita baca bersama-sama, Filipi 1 21, 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Saya sedikit menambahkan bahwa hidup ini harus memberi buah. Jadi sedikit saya tambahkan tema hari ini, yaitu hidup harus memberi buah. Saudara, ayat yang kita baca tadi ini adalah kalimat firman yang disampaikan oleh Paulus ketika Paulus di penjara. Jadi Paulus bersaksi bahwa ketika dia di penjara, dia bukannya menyesal, dia bukannya meratapi keadaannya, dia bukannya kecewa dengan keadaannya, tapi justru Paulus bangga. Itu sebabnya di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia di penjara justru membuat dia bangga. Kenapa? Karena dia di penjara, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya melalui hidupnya banyak orang bertobat, melalui hidupnya banyak orang mengenal Yesus, melalui hidupnya banyak orang diubahkan Tuhan. Itu sebabnya Paulus bersaksi kepada jemaat di Filipi bahwa sesungguhnya kalau dia masih hidup, itu artinya dia harus memberi buah. Sebenarnya dia bisa saja mati di penjara. Dan dia menganggap kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Dia berkata, kalaupun mati itu sebuah keuntungan. Tapi kalau dia masih hidup, artinya dia harus memberi buah. Artinya apa, saudara? Paulus mengajar kepada kita semua pada pagi hari ini, kita nggak boleh asal hidup. Kita nggak boleh menyia-nyiakan hidup ini. Hidup kita harus memberi buah, katakan amin. Hidup kita harus memberi dampak yang baik. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan belajar apa tanda orang yang hidupnya berbuah. Sekali lagi, apa tanda orang yang hidupnya berbuah? Yang pertama kita baca Galatia pasal 6. Galatia pasalnya yang boleh dimunculkan Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita apa? Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 11. Ayat 11. Oh, sudah cukup ya. Nah, saudaraku, perhatikan ayat ini jelas bahwa Paulus mengingatkan kita bahwa selama masih ada kesempatan hidup, kita harus berbuat baik bagi banyak orang, termasuk kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa? Yang pertama, hidup harus memberi buah. Apa tanda orang yang hidup berbuah? Yang pertama, tanda orang yang hidupnya berbuah, dalam hidupnya selalu berbuat baik kepada orang lain. Saudara, tadi sebelum khotbah ada ketemu orang, maka orang ini cerita, dia waktu dengar Pak Pariaji dipanggil Tuhan, ya dia nangis, saudara, dia sedih sekali. Dan dia merasa ya berutang budi bahwa apa yang dia miliki, kesuksesan dia, keberhasilan dia, itu salah satunya karena Pak Pariaji yang mengajarkan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai firman Tuhan. Maka dia bilang, saya nggak akan lupa apa yang Pak Pariaji ajarkan, apa yang Pak Pariaji telah lakukan. Dan Pak Pariaji suka bantu orang ini, dan dia merasa hidupnya diberkati. Maka waktu dengar Pak Pariaji dipanggil Tuhan, dia merasa kehilangan. Seminggu lalu pun saya lagi susun khotbah, saudara, ada seorang ibu, ya WA, ada jemaat WA, bersaksi kepada saya, bahwa waktu dia dengar Pak Pariaji dipanggil Tuhan,
dia merasa kehilangan, dia berutang budi. Saya tanya, ibu berutang budi apa? Ya, Pak Pariyaji sudah mengajarkan tentang kuasa Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan. Kami satu keluarga bisa bertobat karena firman yang Pak Pariyaji ajarkan, karena perbuatan baik yang Pak Pariyaji lakukan. Maka hari ini saudara, mari seperti apa kita ingin dikenang suatu hari kelak nanti. Seperti apa saudara ingin dikenang oleh anak cucumu suatu hari nanti. Maka hari ini apapun yang kau lakukan, lakukanlah yang baik. Katakan amin. Kalau hari ini engkau melakukan yang baik, suatu hari kelak engkau akan dikenang sebagai orang yang berbuah, orang yang baik, dan namamu sungguh berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, apa tanda orang yang berbuah? Yang pertama, tanda orang yang berbuah, dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Hari ini banyak orang saudara sibuk mementingkan diri sendiri, sibuk menimbun harta sendiri, sibuk saudara yaitu memperkaya diri. Tadi gembala sidang kita ingatkan, gak salah kaya. Saudara memang harus diberkati. Doa saya saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Tapi jangan lupa berbuat baik. Ketika saudara berbuat baik, sesungguhnya saudara sedang menabur untuk masa depan saudara. Suatu hari saudara akan ditolong orang lain. Suatu hari anakmu akan ditolong orang lain. Suatu hari cucumu akan ditolong orang lain. Maka tanda orang yang berbuah, yaitu dalam hidupnya dia selalu berbuat baik. Yang kedua, apa tanda orang yang berbuah? Kita baca bersama selanjutnya. Kita baca, boleh dimunculkan ayatnya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani apa? Dorcas. Perempuan itu banyak sekali apa? Berbuat baik dan memberi sedekah. 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di mana? Di ruangan atas. Stop, nanti kita baca ayat 40. Saudara, ini cerita di Yope ada seorang wanita namanya Dorcas atau Tabita. Nah, orang ini seorang perempuan janda, saudara. Dia senang menjahit baju. Maka orang ini bukan hanya senang menjahit baju, tapi orang ini berbuat baik untuk banyak orang. Termasuk dia suka jahitin baju-baju orang yang gak punya pakaian. Tiba-tiba suatu hari Dorcas atau Tabita ini meninggal. Nah, semua orang saudara sedih, semua orang nangis. Dan semua orang membantu Dorcas ini, Tabita ini. Ada satu perempuan yang datang menjumpai, yaitu Paulus atau Petrus, saudara. Dan disuruh, yaitu waktu itu di Lida. Petrus dibawa, saudara, untuk mendoakan Dorcas atau Tabita ini. Lalu apa hasilnya? Petrus berdoa dan mujizat terjadi. Kita baca Kisah Rasul 9 tadi, ayatnya yang ke-40. Sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia apa? Berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ini contoh orang yang berbuat baik. Karena kebaikan yang dibuat oleh Dorcas Tabita ini, orang banyak bantu dia. Bahkan udah meninggal pun dibantu. Sampai panggil Petrus yang ada di Lida. Dan akhirnya apa saudara? Tabita atau Dorcas ini mengalami mujizat. Dia dibangkitkan dari kematian. Hari ini siapapun saudara yang sedang terpuruk, hari ini siapapun saudara yang sedang mengalami kesusahan, terus berbuat baik. Ada banyak orang ketika susah, hasilnya mereka menjadi jahat, benci orang, melakukan yang jahat. Hari ini apapun kesusahanmu, apapun kesukaranmu, tetap lakukan yang baik. Perbuatan baikmu menuntun engkau mengalami mujizat. Perbuatan baikmu menuntun engkau kepada kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua, kita belajar apa tanda orang yang berbuah. Kita baca di dalam kitab Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh
dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku apa? Keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk. Saudara perhatikan tadi ayat 15, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka padang gurun itu mewakili apa saudara? Tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang tidak disukai. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita yang tadinya gersang, tadinya hidup nggak jadi berkat, tadinya dibenci orang, tadinya nggak disukai orang, kita berubah menjadi kebun buah-buahan. Apa itu kebun buah-buahan? Sebuah tempat yang disukai, sebuah tempat yang menghasilkan sesuatu. Maka yang kedua, apa tanda orang yang berbuah dalam hidupnya? Yang kedua, orang itu berubah hidupnya menjadi lebih baik dan hidup benar. Maka hari ini siapapun saudara, kedewasaan saudara, kematangan saudara akan terlihat dari buah yang saudara hasilkan. Saudara yang berbuah di dalam Tuhan, hidup saudara berubah. Suami-suami jadi suami yang baik, istri-istri jadi istri yang baik, anak-anak muda jadi anak-anak muda yang baik, yang hormat kepada orang tua. Hari-hari ini dunia semakin jahat saudara. Di mana-mana orang hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan. Saudara jangan bangga ketika saudara benci. Saudara jangan bangga ketika saudara kepahitan. Saudara waktu saudara benci, saudara kepahitan, sesungguhnya iblis sedang menguasai saudara. Sesungguhnya iblis sedang mengendalikan hidupmu. Buang semua kebencian, buang semua kepahitan. Hari ini izinkan Roh Kudus merubah hidup saudara. Hidup saudara menjadi lebih baik, hidup saudara jadi benar, maka hidup saudara berbuah, hidup mau jadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini mari, doa saya hidup kita berubah menjadi lebih baik. Itu tanda bahwa kita orang yang berbuah. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang berbuah dalam hidupnya? Kita baca selanjutnya, boleh dimunculkan di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di. Ayat 9, sama-sama 2, 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Mari jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Kita harus memperhatikan juga kepentingan bersama, kepentingan keluarga. Alkitab berkata akhir zaman banyak orang mulai egois. Kasihnya mulai dingin, sibuk dengan kepentingan sendiri. Paulus mengingatkan, jangan sibuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Maka Paulus memberi contoh. Siapa contohnya? Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya, dia berkorban, taat sampai mati di atas kayu salib. Artinya apa? Dia berkorban. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang berbuah? Yang ketiga, orang yang berbuah adalah orang yang hidupnya mau berkorban untuk orang lain. Gereja Tiberias dibangun atas dasar korban. Gereja ini terus diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan terus menyertai gereja ini. Karena gereja ini yaitu dibangun atas dasar korban. Seorang suami yang berkorban untuk keluarganya, keluarganya diberkati Tuhan.
Seorang istri yang berkorban untuk keluarganya, keluarganya pasti dijumpai, diselamatkan Tuhan. Doa saya, kita menjadi orang-orang yang berbuah. Hidup kita menghasilkan berkat. Hidup kita memiliki dampak yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami semua menjadi orang-orang yang berbuah. Kematangan, kedewasaan kami akan nampak dari buah yang kami hasilkan di dalam Engkau. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Musik saja mengalu dengan lembut. Saudaraku, Gembala sidang kita tadi sudah menyampaikan bagi kita semua betapa pentingnya hidup kita berbuah. Kita harus melekat. Kita harus berakar kuat di dalam Yesus. Kita harus singkirkan semak duri. Kematangan-Mu, kedewasaanmu tidak diukur dari berapa yang telah kau capai. Tidak diukur dari apa yang telah engkau miliki. Kematangan-Mu, kedewasaanmu akan nampak dari buah yang kau hasilkan dalam hidupmu. Adakah engkau anak-anak Tuhan atau anak-anak si jahat? Itu akan nampak dari buah-buah yang kita hasilkan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, itu anugerah Tuhan. Artinya kita harus berbuah. Jangan asal hidup. Jangan hidup tanpa tujuan. Jangan hidup hanya untuk menyenangkan keinginan daging. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Suatu hari kelak, setiap kita akan nampak buah-buahnya pertobatan kita. Hari ini Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Kalau saudara masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu.
Itu sebabnya mari terus melekat, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Percaya di tengah resesi, di tengah kesulitan dunia, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Angkat tangan saudara dua-dua, sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Yesus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya membacakan ayat perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, di ayat ini dikatakan kalau kita selalu menerima dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal dan kita akan dibangkit pada akhir zaman nanti. Dan juga Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga saudara dikatakan bahwa kita akan mempunyai hidup. Nah, seperti Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan juga Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa hidup kita di bumi akan seperti di sorga. Demikian saudara sekalian, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat bersama roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak sakit vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek,
tidak sakit paru-paru, tidak sakit COVID, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, dan aku tolak juga alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak sangker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua berdoa. Kita angkat anggur kembali. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang, pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia, kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, kini memuliakan manusia, dan sebagai manusia mulia kami tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit.
Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Tiberias atau dimanapun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati akan membangun iman mereka, dan mereka ada kuasa dan mujizat daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, untuk sehat Tuhan Yesus, sembuh, sehat, dan darah Yesus membungkus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Pak Anggoro disembuhkan, dan berikan juga dengan istri anak sehat sempurna dan karir naik. Berikan juga Tuhan Yesus untuk Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus untuk Ibu Popi dan Ipa David diberkati, dan Ibu Yeni diberkati Tuhan Yesus, dan juga Ibu Ruti diberkati, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto diberkati, dan berkati Tuhan Yesus bayi Noel, Tuhan Yesus putra dari Dr. Ferry Purba dan Novi Tuhan Yesus yang sudah lahir kemarin tanggal 24. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau telah lahir Noel Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan sehat dan jadi anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang betul-betul diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus, diurapi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan Yesus, dan juga berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan berikan mereka Tuhan Yesus berkat rohani, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat jasmani, mereka sehat sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus mereka sembuh dan sehat. Dan berikan juga berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu selalu berhasil Tuhan Yesus, selalu naik, tidak pernah turun. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias, umat jemaat atau siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, mereka diberkati Tuhan, mereka berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Dan terjadilah Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan pada kami semua, yaitu jemaat Gereja Tiberias dan semua orang Kristen Tuhan Yesus, dan juga kami jemaat Gereja Tiberias dan pendeta-pendeta di Tiberias, juga koordinator pekerja musik, choir, media Tuhan Yesus. Terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau berkati Tuhan Yesus, dan kami menyerah seluruh jemaat Gereja Tiberias. Kami serahkan jemaat Gereja Tiberias ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam tolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada Pendeta Elfris. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan menutup ibadah ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari, pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi sekolah anak-anak mereka, apapun aktivitas mereka esok hari. Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka berada. Berkat yang sama juga tercurah buat mereka semua. Kesehatan, damai, sejahtera, sukacita menyertai kami semua. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Sony, Pak Yoris bersama keluarga diberkati, para singer, para pemain musik, Renaldi bersama rekan-rekan, seluruh choir, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, juga tim media, juga semua yang mengurus live streaming, siapapun yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap ke surga. Kami doa untuk Indonesia, kami doa supaya Indonesia lepas dari keterpurukan, tidak resesi, tidak akan mengalami kesusahan. Indonesia maju, Indonesia makmur, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai menuntun kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.